Al-Quran. Dan Al-Quran itu bayangkan hanya 23 tahun. Kalau kita lihat anak kita mungkin, ya kita lihat sekarang sudah membesar 23 tahun, kita lihat. Nah Rasulullah 23 tahun itu merubah dunia. Ya, merubah peradaban, merubah masyarakat, merubah dunia secara keseluruhannya. Bahkan sampai hari ini. Ya, orang yang tadi tidak mengenal makna kemanusiaan, makna kehidupan, makna tujuan hidup, dengan Al-Quran berubah semuanya. Dan salah satu perubahannya kita lihat, ya negara-negara, masyarakat yang tadi tidak tahu Al-Quran, kemudian kok bisa mereka tiba-tiba bahasa Arab? Orang-orang yang ada di Spanyol misalnya, ya kan bukan bahasa Arab, bukan bahasa mereka. Tapi dari sana lahirlah Imam Al-Qurtubi, lahirlah Imam Asy-Syatibi, lahirlah Imam Ibnu Arabi, lahirlah tokoh-tokoh yang banyak sekali, ulama-ulama dari daerah Spanyol sana. Ya, dari Spanyol, dan mereka berbahasa Arab. Ya, Imam Bukhari dari mana? Dari Asia Tengah, dan negara mereka bukan berbahasa Arab. Ya, dari Samarkand. Tapi dia kemudian salah satu ya ulama yang sangat terkenal sekali ya dalam bidang hadis dan berbahasa Arab dengan fasih. Dan semua dunia kemudian berubah ya katakan tadi. Ya, ini salah satu bagaimana kita lihat Al-Quran tadi membangkitkan peradaban manusia tadi. Bangsa Arab yang tadi tidak dikenal, nggak ada yang mengenalnya. Ketika Rasulullah lahir, ada dua kerajaan besar, ada Persia, ada kerajaan Romawi. Tapi tiba-tiba hilang, musnah, binasa. Kemudian Islam yang menguasai dunia. Ya, dan waktunya fantastik. Saya kata fantastik karena hanya dalam hitungan 23 tahun. Ya, Rasulullah wafat, kemudian sudah menguasai beberapa jazirah Arab ketika itu, kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya, sehingga sampai ke negara kita ini. Maka muncullah ilmu-ilmu, ada ilmu tafsir, ya, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ulumul Quran, dan semua ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu kimia, fisika, dan sebagainya. Karena para ulama kita ketika itu, tidak ada satu ulama pun, ilmuwan dalam bidang adab apapun yang mereka tidak tahu Al-Quran. Seolah-olah orang terdidik itu ketika itu adalah orang yang tahu Al-Quran. Tidak mungkin mereka menjadi tokoh, menjadi intelektual, yang menjadi cendekiawan. Kalau sekarang mungkin jadi profesor, kalau mereka tidak tahu Quran. Ya, sekelas Ibnu Sina saja yang kita kenal, ya Ibnu Sina yang dikenal sebagai ahli filsafat, dia sudah hafal Quran 10 tahun. Ya, dia tidak dikenal sebagai ahli ilmu syariah, tapi dia hafal Al-Quran. Ya, jadi ini luar biasa sekali bagaimana Al-Quran itu ya memberikan betul-betul napas baru, ruh baru ya kepada masyarakat ketika itu, bahkan masyarakat sampai sekarang ini. Ya, ada sebuah tulisan ya sebutkan seperti ini. Walaqad zalzalal mu'minuna al-ardha yauma zalzalat ma'anihi nufusahum. Maka sesungguhnya orang mukmin telah menggoncang dunia ketika makna Al-Quran telah menggoncang jiwa mereka. Wa fatahu bihi dunya yauma fatahat haqa'iquhum. Dan mereka menaklukkan dunia ketika hakikat Al-Quran itu telah membuka akal-akal mereka. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mengenal sebuah peradaban Islam sampai hari ini itu disebutkan oleh Al-Quran. Pertanyaan kita, apakah Al-Quran yang kita pegang hari ini berbeda dengan Al-Quran yang dipegang sahabat, tabi'in, para ulama yang dahulu? Berbeda atau tidak? Tidak. Sama? Sama. Kenapa mereka bisa maju dengan Al-Qurannya? Dan kita, kalau kita lihat umat hari ini, terseok-seok. Kita lihat ke utara, ke timur, ke selatan, bahkan mungkin di tengah-tengah kita sendiri. Nasib umat ini tidak seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummah. Tidak seperti yang digambarkan Allah, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bahkan sebaliknya, kita terus disudutkan, kita terus dihina, disudutkan, didiskreditkan. Ada apa yang terjadi? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saatnya kita mungkin pada saat-saat yang di mana waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, kita muhasabah diri kita. Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Sejauh mana sebenarnya kita berpegang pada Al-Quran? Allah